Indonesia tidak dapat dilepaskan dari status Pancasila sebagai dasar negara dan dasar falsafah bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diposisikan sebagai sumber utama bagi para pemimpin pemerintahan dalam pengelolaan negara. Penyebutan Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis merupakan implikasi dari poin ini. Adapun sebagai dasar falsafah bangsa, Pancasila sejatinya harus mampu menjadi ruh dan jiwa bagi setiap perilaku pribadi-pribadi bangsa. Hal ini tentu tidak mudah, mengingat perjalanan Pancasila dalam konstelasi sejarah yang terkadang terkooptasi oleh kepentingan penguasa dan juga kelompok-kelompok tertentu. Sehingga pendiskusian tentang Pancasila hanya berhenti di kalangan elit-elit politik. Pancasila hanya alat instrumental bagi partai politik, misalnya untuk sekedar menjadi syarat mengikuti pemilihan umum dan meraih suara sebanyak-banyaknya. Pada tataran penguasa, Pancasila tidak lebih dari sekedar alat langgangisasi kekuasaan. Apabila hal ini terus berlanjut, maka Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa akan kehilangan eksistensinya. Pancasila hanya berhenti dalam lingkaran politik praktis dan kekuasaan. Apakah Anda hafal sila-sila dalam Pancasila? Apakah Anda mengerti maksud dari sila-sila tersebut? Tadi adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang sangat membingungkan bagi mayoritas masyarakat Indonesia di luar lingkaran kekuasaan. Kenyataan di atas merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan. Namun, dalam hal ini kami tidak ingin terjebak pada persoalan di atas. Salah satu pertanyaan filosof yang cukup penting untuk dipertanyakan adalah apakah makna kebenaran dalam konteks Pancasila? Sehubungan dengan situasi sekarang, di mana virus COVID-19 yang masih gempar di kalangan media maupun realitas kehidupan yang menyebabkan Indonesia melakukan sistem baru yakni pandemi. Maka dari itu, pandemi COVID-19 menjadi alat ukur yang dipaksakan menurut kehendak kosmos yang jujur. Untuk menguji dan membuktikan bagaimana hasil idealisasi ideologi Pancasila sebagai norma dasar dan alat ukur pembangunan atau penyelenggaraan negara dalam bidang sosial politik, pendidikan, kebijakan publik, dan sebagainya. Dengan ini, kami akan membahas bagaimana cara kita semua merefleksi nilai Pancasila di era new normal. COVID-19 yang terjadi berbulan-bulan telah mengakibatkan berbagai masalah dan problem dalam kehidupan sehari-hari, seperti dampak ekonomi, sosial, bahkan politik. Namun, saat ini kita telah memasuki
era new normal, yakni kehidupan baru yang dimulai setelah adanya lockdown. Betulkah kita sudah new normal ataukah jangan-jangan itu kepasrahan? Tapi setidaknya ada pendapat dari seorang filosof kontemporer saat ini, yaitu Zizek. Dia berangkat bahwa dalam bukunya Pandemic COVID-19 Shake the World, Zizek beranggapan bahwa satu, adanya penyangkalan. Virus tidak berbahaya, yang terjadi hanyalah dramatisasi media. Ya, maksudnya ya drama-drama di media-media itu. Dua, kemarahan. Virus begitu dekat dan negara dianggap lalai mempersiapkan diri. Kurangnya kestabilan maksudnya. Tiga, tawar-menawar. Virus terlanjur merebak dan kita berusaha memperlambat persebarannya. 4. Depresi, sudah pada mulai putus asa dalam penerimaan. Dan kelima, penerimaan itu sendiri. Ketika publik tak mau menerima kenyataan pandemik sebagai keniscayaan fase hidup baru. Seperti itulah. Masalahnya, tahap new normal ini bukanlah akhir, melainkan awal dari berbagai masalah yang berpotensi muncul, seperti masih adanya kebebasan yang kebablasan, melanggar aturan, dan sebagainya. New normal telah menjadi slogan yang selalu dikampanyekan, tapi tidak cukup bermakna tanpa adanya pemahaman. Asumsinya adalah mengubah praktek dan pola hidup bukan persoalan yang sepele, melainkan butuh proses pemetaan dan strategi yang jitu. Namun sebenarnya ada sesuatu yang berarti bagi rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Untuk itu, marilah kita memotret nilai-nilai Pancasila di era new normal ini. Pancasila tersebut selain memiliki sejarah yang panjang, ia juga penting untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk sebagai slogan. Pancasila itu pondasi negara dan bangsa dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Itu makanya sebagai nilai yang berurat dan berakar dalam tradisi, pelembagaan nilai Pancasila antar generasi menjadi kondisi yang harus selalu dilakukan dan dipenuhi. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis moral. Kita harus taat dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, dan jangan lupa berdoa. Nilai kemanusiaan mewujudkan kita untuk solidaritas, terutama dalam musim COVID dan era new normal ini, agar solidaritas makin kuat. Ya, nilai persatuan dan kesatuan sebagai basis sosial dan politik. Karena apa? Karena di masa pandemi, terutama masa era new normal, kita juga harus bersatu dalam menghadapi masa-masa ini. Karena masa pandemi ini juga rawan pertikaian dan perpecahan. Maka dari itu kita harus bersatu. Nilai kerakyatan harus menjadi praktek berdemokrasi. Bahwa kebijakan yang dibuat haruslah berdasarkan asas musyawarah. Nilai keadilan menjadi tujuan bagi penyelenggaraan negara, bahwa setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan. Nilai Pancasila itu harus menjadi realitas bagi kehidupan bernegara maupun bermasyarakat di era new normal ini. Hidup Pancasila!
Hidup Pancasila!